Pelajaran SBK hari ini kita mempelajari tentang montase. Apa itu montase? Montase adalah karya seni yang dihasilkan dengan cara menggabungkan beberapa gambar. Gambar disusun dan digabung sehingga membentuk rangkaian gambar yang baru. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat montase yaitu potongan-potongan berbagai gambar, misal potongan gambar yang diambil dari majalah atau koran bekas. Jadi bebas ya. Berikut ini akan Ustazah tampilkan video tentang cara pembuatan montase.
Materi bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari tentang wawancara. Sebelumnya sudah pernah dipelajari ya di pertemuan sebelumnya. Menyambung materi sebelumnya, dalam wawancara ada perlu tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, tahapan membuat daftar pertanyaan yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, mewawancarai narasumber. Nah, mewawancarai narasumber ini ada yang berbagai hal yang perlu kita pelajari seperti adab-adabnya bagaimana. Lalu membuat laporan wawancara. Nah, setelah kita membuat laporan wawancara, kemudian kita mempresentasikan hasil wawancara kita. Berikut materi tentang laporan wawancara dan bagaimana cara mempresentasikannya. Pembelajaran 1. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin diketahui. Narasumber akan menjawab masalah yang ditanyakan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik yang akan kita bahas. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Berikut ini adalah contoh daftar pertanyaan wawancara. Topik: padi sebagai tanaman pangan. Narasumber: petani padi. Berikut daftar pertanyaannya. 1. Apa yang dihasilkan dari tanaman padi? 2. Mengapa kita perlu menjaga kelestarian tanaman padi? 3. Siapa yang menanam padi? 4. Kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? 5. Bagaimana tahap-tahap pertumbuhan padi? 6. Berapa lama proses yang dibutuhkan dari menanam bibit padi sampai panen? Pembelajaran berikutnya, laporan wawancara. Dalam membuat laporan wawancara, harus mencakup hal-hal berikut atau format laporan wawancaranya sebagai berikut. 1. Latar belakang. Pada laporan wawancara yang kita buat, kita harus menuliskan latar belakang. Pada latar belakang ini, kita menuliskan alasan kita melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Pada maksud dan tujuan, kita menuliskan maksud dan tujuan kita dalam melakukan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Kita menuliskan topik dalam wawancara yang kita lakukan. Yang keempat, narasumber. Kita menulis nama narasumber. 5. Pewawancara. Kita menulis nama si pewawancara. Yang keenam, waktu dan tempat wawancara. Kita menulis hari, tanggal, waktu, dan tempat kita melakukan wawancara. Yang ketujuh, hasil wawancara. 8. Kita membuat kesimpulan atas wawancara yang telah kita lakukan. Berikut ini adalah contoh laporan hasil wawancara. Pada contoh ini terdapat latar belakang. Kemudian ada maksud dan tujuannya. Topik wawancaranya, hari, tanggal, waktu, dan tempat wawancara ada pada contoh laporan ini. Juga nama si pewawancara dan nama narasumber. Kemudian, pada hasil wawancara,
kita menuliskan jawaban-jawaban dari narasumber itu ke dalam berbentuk sebuah paragraf. Di bagian akhir, kita jangan lupa membuat kesimpulan atas wawancara yang kita lakukan. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 4. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam berbentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. 1. Tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Berikut ini adalah contoh kesimpulan hasil wawancara. Tanaman padi akan tumbuh subur di daerah dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberi tanggapan yaitu: pertama, membaca hasil wawancara secara utuh. Kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, seperti ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik. Dalam memberi tanggapan wawancara, gunakanlah bahasa yang santun agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh tanggapan terhadap hasil wawancara. Menurut saya, laporan hasil wawancara ini sudah baik. Laporan tersebut tersusun sesuai format laporan. Isi laporan juga menyajikan fakta tentang tanaman padi. Penggunaan tanda baca dan huruf kapital juga sudah tepat. Pembelajaran yang keenam, presentasi laporan hasil wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Selanjutnya, cara melakukan presentasi yang baik. Pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Kedua, memperkenalkan diri. Ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. 5. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikan orang lain yang menyimak. 8. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Yang kesembilan, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam.
Materi kita hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Tumbuhan dan hewan memberi manfaat untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tumbuhan dan hewan harus dirawat. Tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat tampak dari ciri-ciri yang akan disebutkan nanti. Simak ya. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Yang pertama, daun berwarna hijau dan segar, tidak layu. Kedua, batang berwarna hijau segar, tidak layu. Tiga, tidak mudah terserang hama dan penyakit sehingga tumbuhan tampak segar dan utuh. 4. Pertumbuhan normal, daun dan batang tumbuh dengan cepat, jumlah daun banyak, dan batang bertambah tinggi. Buah yang dihasilkan pun banyak dan bagus. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar contoh tumbuhan yang terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Yang pertama, daun berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Yang kedua, batang berwarna kekuningan atau kecoklatan, mudah rapuh dan kering. Yang ketiga, mudah diserang hama dan penyakit sehingga biasanya permukaan daun berlubang. Yang keempat, pertumbuhan tidak normal, daun dan batang tumbuh dengan lambat, jumlah daunnya hanya sedikit dan batang tidak bertambah tinggi. Buah yang dihasilkan hanya sedikit atau tidak berbuah sama sekali. Perhatikan gambar berikut ini adalah contoh tumbuhan yang tidak terawat. Sekarang kita akan bahas ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Ciri-ciri hewan yang terawat, yang pertama, tubuh gemuk, tegap dan kuat. Yang kedua, bulu atau rambut bersih, jika diusap tidak mudah rontok. Yang ketiga, kulit hewan bersih dan tidak ada luka. Yang keempat, mata jernih, terang, dan bola mata tidak keruh. Yang kelima, kotoran hewan tidak encer, tidak berlendir, dan tidak berdarah. Perhatikan gambar berikut, ini adalah contoh hewan yang terawat. Ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Yang pertama, tubuh kurus, cenderung lemas, dan tidak bertenaga. Yang kedua, bulu atau rambut kotor dan kusam, jika diusap mudah rontok. Yang ketiga, kulit hewan kotor dan terdapat luka. Yang keempat, mata terkadang berair atau bernanah sehingga bola mata terlihat keruh, juling, bahkan buta. Yang kelima, kotoran encer, berlendir, dan berdarah. Perhatikan contoh berikut, ini adalah gambar hewan yang tidak terawat. Tumbuhan dan hewan yang terawat membuat lingkungan menjadi sehat. Kita dapat membiasakan diri peduli terhadap lingkungan dengan merawat tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Kita harus bersikap baik jika menemukan hewan atau tumbuhan yang tidak terawat. Misalnya, jika kita menemukan kucing yang tidak terawat di pinggir jalan, maka bagus tuh jika kita bisa memberinya makan dan minuman yang cukup. Begitu juga saat kita menemukan tanaman mawar yang tidak terawat. Nah, alangkah baiknya kita membersihkannya dari rumput-rumput liar dan menyiramnya secara rutin. Islam itu adalah agama yang sempurna. Tidak hanya membahas masalah ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi ternyata Islam juga mengatur bagaimana adab kita terhadap hewan dan tumbuhan. Seperti sebuah kisah yang ada di buku kalian halaman 82. Dalam sebuah momen perjalanan bersama Rasulullah, para sahabat pernah menyaksikan seekor humara, semacam burung emprit, bersama dua anaknya. Entah dengan alasan apa mereka tiba-tiba mengambil kedua anak burung itu. Tentu saja sang induk berontak dan mengepak-ngepak sayapnya. Rasulullah yang saat itu sedang membuang hajat tak tahu apa yang dilakukan para sahabatnya. Ketika kembali, beliau pun seperti terkejut lalu berseru, "Siapa yang mengusik burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan anak burung itu dengan induknya," kata Rasulullah. Belum lama Nabi berhenti menasihati. Beliau melihat lagi peristiwa ganjil, sebuah sarang semut hangus terbakar. "Siapa yang telah membakar sarang ini?" ujar Rasulullah. "Kami," kata para sahabat.
Nabi pun bersabda, "Sungguh tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhan pencipta api," sabda Rasulullah. Demikianlah cerita yang termaktub dalam hadis riwayat Abu Daud. Para sahabat memang bukan orang-orang yang maksum atau terbebas dari dosa, tapi dari kekeliruan merekalah Rasulullah memberikan sejumlah pelajaran kepada umatnya. Tingkah para sahabat yang mengganggu induk burung dan anak-anaknya serta menghanguskan kerajaan semut membuat Rasulullah merasa perlu untuk menegur. Peringatan Rasulullah kepada para sahabatnya adalah bukti betapa Islam sangat menghargai binatang dan kehidupannya. Islam mengizinkan manusia membela diri tak kala di sarang binatang yang mengancam keselamatan fisik dan jiwanya. Namun, Islam melarang pemeluknya untuk berbuat semena-mena, baik untuk melampiaskan amarah ataupun keisengan belakang. Hewan atau binatang merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan untuk melengkapi kehidupan manusia. Manusia bisa mendapatkan berbagai manfaat darinya. Binatang juga makhluk Allah SWT yang diberikan nyawa dan mempunyai perasaan. Hanya saja ia tidak memiliki akal pikiran seperti manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah Allah SWT di muka bumi. Oleh karenanya, kita harus memperhatikan kelestarian hewan. Sebagaimana hewan, tumbuhan juga makhluk yang diberi nyawa oleh Allah. Karenanya, kita juga harus menjaga adab terhadap tumbuhan. Caranya dengan mencintai tumbuhan dan hewan. Bagaimana ya cara-caranya? Silahkan disimak tabel berikut ini. Tabel cara mencintai tumbuhan dan hewan untuk di buku kalian halaman 84. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang toga. Toga adalah kepanjangan dari tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Adapun manfaat tanaman obat keluarga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelengkap obat-obatan keluarga yang bersifat tradisional. Yang kedua, bernilai tambah estetika bila ditata dengan apik dan rapi. Yang ketiga, memberi contoh cara pemanfaatan lingkungan pekarangan. Yang keempat, menambah nilai keasrian dan kesejukan halaman perkarangan rumah. Yang kelima, dapat menambah pendapatan tambahan jika ingin dijual kembali. Berikut contoh tanaman obat yang bisa ditanam di perkarangan rumah kita.
Materi IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Simak penjelasan berikut ini. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit saja, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak. Berikutnya, keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Sebagai manusia, kita tentu harus merawat hewan dan tumbuhan. Tujuannya agar sesuatu dari hewan dan tumbuhan tersebut bisa kita manfaatkan. Yang pertama, contohnya pohon mangga. Pohon mangga yang kita rawat akan menghasilkan buah, sehingga buah tersebut dapat kita makan. Contoh yang kedua yaitu ayam. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging. Nah, telur dan daging ini dapat diolah menjadi bahan makanan. Jadi, dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mempunyai sikap mencintai lingkungan. Pembelajaran berikutnya, pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut ini adalah contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. 4. Merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, berburu hewan langka. Yang kedua, penggundulan hutan. Ketiga, membuang sampah secara sembarangan. Berikutnya, ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Pertama, memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Kedua, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, sebagai seorang manusia, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
Sumber daya alam adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dijaga dan dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan manusia di bumi. Sumber daya alam bisa kita jumpai di mana saja, mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, seperti di dalam tanah, di dalam air, di permukaan tanah, dan udara. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa di muka bumi ini telah diciptakannya bermacam-macam sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan juga dijaga oleh manusia sebaik-baik mungkin. Agar lingkungan dapat terjaga kelestariannya, maka kita perlu menerapkan sikap-sikap yang mencintai lingkungan. Contoh sikap mencintai lingkungan. Yang pertama, menanam tumbuhan yang bermanfaat. Kedua, merawat tumbuhan dengan baik dan teratur. Ketiga, merawat hewan peliharaan. Keempat, melestarikan hewan langka. Kelima, membuang sampah pada tempatnya. Keenam, ikut melaksanakan kerja bakti. Contoh bukan sikap mencintai lingkungan. Yang pertama, menebang pohon di hutan. Yang kedua, tidak merawat tumbuhan yang ditanam. 3. Tidak merawat hewan peliharaan. 4. Melakukan pemburuan hewan liar. 5. Membuang sampah di sungai. 6. Bermain saat warga melaksanakan kerja bakti. Ciri-ciri mencintai lingkungan. Yang pertama, melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian tumbuhan. Yang kedua, melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian hewan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, ikut dalam kegiatan menjaga lingkungan. Banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban setiap warga negara. Kita harus membiasakan sikap-sikap mencintai lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga lingkungan. Hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Kita pun wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan sekitar kita. Kita bisa membuat rencana sikap positif cara menjaga lingkungan. Contoh sikap positif cara menjaga lingkungan dapat kita simak dalam animasi berikut ini. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar adalah kewajiban kita. Kita bisa melakukannya dengan sikap-sikap positif seperti berikut ini. Menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Selain memperindah lingkungan, pohon juga membuat udara di lingkungan sekitar kita menjadi sehat. Merawat tanaman di sekitar kita. Tanaman di sekitar kita juga membutuhkan perawatan agar tumbuh dengan baik. Merawat hewan peliharaan kita dengan penuh kasih sayang. Hewan peliharaan memerlukan perlakuan yang baik. Kita tidak boleh memperlakukan hewan dengan semena-mena. Tidak merusak tanaman yang ada di sekitar kita. Tanaman memberikan banyak kontribusi bagi kehidupan makhluk-makhluk di sekitarnya, khususnya bagi manusia. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk melestarikan tanaman. Tidak memburu hewan sembarangan. Perburuan hewan sembarangan dapat mengakibatkan kepunahan yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan saja, namun juga menjaga keindahan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih membuat kita nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Mengadakan kerja bakti secara rutin.
Dengan kerja bakti, kita dapat bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan agar tetap bersih. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Simak penjelasan berikut ini. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Jadi, hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Pembelajaran 4. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Salah satu contoh tidak menjaga lingkungan adalah membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Sedangkan dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah hutan gundul. Penyebab hutan menjadi gundul adalah penebangan hutan untuk industri, perkebunan, atau pemukiman. Penyebab lainnya adalah pembakaran hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu terjadi banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, serta kekeringan. Dampak bagi masyarakat yaitu tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman jika hewan liar masuk ke pemukiman. Masyarakat juga akan kekurangan air. Pencemaran udara kurang dapat diatasi. Jadi, untuk mencegah hutan menjadi gundul, yaitu masyarakat maupun perusahaan sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah tanah longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor adalah hutan yang telah menjadi gundul dan hujan lebat dalam waktu lama. Dampak tanah longsor bagi lingkungan yaitu hewan yang berada di kawasan longsor terancam mati. Kemampuan tanah menyerap air berkurang dan rusaknya prasarana umum, contohnya jalan. Dampak tanah longsor bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat bisa meninggal tertimbun longsor dan kehilangan sumber mata pencaharian. Jadi, untuk mencegah terjadinya tanah longsor yaitu masyarakat sebaiknya menanam pohon dan tidak tinggal di daerah rawan longsor. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah banjir. Penyebab terjadinya banjir adalah membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, dan rusaknya kawasan hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu hilangnya kesuburan tanah, hewan-hewan mati, rusaknya area pertanian. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat yang tenggelam atau terseret arus banjir bisa meninggal dan kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Jadi, untuk mencegah terjadinya banjir, yaitu masyarakat sebaiknya selalu menjaga kebersihan saluran air dan sungai serta menjaga kelestarian hutan. Pelajaran 6. Upaya pelestarian lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan.
lain upaya pelestarian lingkungan adalah 1. Tidak merusak taman di sekitar. 2. Tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. 3. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ustazah dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan dalam video ini, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.